Timnas U23 Indonesia dalam tekanan, analisis lengkap usai laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pertandingan perdana grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 antara Timnas U23 Indonesia melawan Laos yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Rabu malam 3 September tahun 2025 berakhir imbang 0-0. Hasil tersebut membuat Garuda Muda menghadapi tekanan besar menjelang laga-laga berikutnya, terutama menghadapi Makau dan Korea Selatan. Meski mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola tinggi dan banyak peluang, lini depan Indonesia gagal mencetak gol, sementara Laos berhasil menahan serangan melalui strategi defensif yang efektif dan penampilan gemilang kiper muda mereka, Koplok Khatib. Penampilan Timnas U23 Indonesia. Dominasi tanpa gol sejak awal pertandingan, Timnas U23 Indonesia berusaha menguasai permainan. Kombinasi lini tengah yang melibatkan Arhan Fikri dan Muhammad Raihan Hanan beberapa kali berhasil membongkar pressing awal Laos. Bahkan Indonesia sempat mencetak gol cepat lewat Chen Sriven pada menit ke-5. Tetapi dianulir karena offside. Tim Garuda Muda melepaskan lebih dari 20 tembakan, dengan 5 diantaranya tepat sasaran, namun semuanya gagal menembus pertahanan Laos yang rapat. Rafael Struijk, penyerang yang biasa bermain di level senior, belum mampu memberikan kontribusi signifikan di depan gawang. Sundulan Kadek Arel dari bola mati dan tendangan jarak jauh Dunitri Pamungkas juga belum membuahkan hasil. Pengamat sepak bola nasional, Rizal Pahlevi, menilai hasil imbang ini sebagai seri rasa kalah. Ia menyoroti ketajaman lini depan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Timnas U23. Dalam 6 laga yang dipimpin oleh pelatih asal Belanda Gerald van den Burg, gol yang dicetak sebagian besar berasal dari situasi bola mati, sementara penyelesaian dari open play masih minim. Menurutnya, berharap gol hanya dari set pieces bukanlah strategi jangka panjang, dan tim harus mampu mencetak gol dari permainan terbuka untuk lolos dari fase grup. Mental pemain dan koordinasi tim masalah mental menjadi sorotan lain. Pemain seperti Tony Firmansyah, Struijk, dan Chen Sriven terlihat frustrasi karena peluang yang hadir gagal dikonversi menjadi gol. Adu mulut kecil antara Kadek Arel dengan back Laos pada menit injury time menggambarkan tekanan yang dihadapi para pemain. Simon Tahamata, pengamat dan legenda sepak bola Indonesia, menekankan bahwa tim memiliki talenta, tetapi talenta saja tidak cukup. Diperlukan kerja keras, fokus, dan mental yang kuat agar pemain mampu memaksimalkan setiap peluang. Kita punya talenta yang cukup di tim, tapi bukan hanya talenta yang dibutuhkan. Mereka harus bekerja keras dan disiplin di lapangan, ujarnya. Koplok Khatib, pahlawan dari Laos. Kiper Laos, Koplok Khatib, berusia 19 tahun, menjadi momok bagi lini depan Indonesia. Penampilannya yang gemilang membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Refleks cepat, keberanian menghadapi duel 1 lawan 1, dan kemampuan membaca arah bola berhasil menggagalkan peluang emas yang diciptakan para pemain Garuda Muda. Ia juga mendapat pujian dari pelatih Laos, Ha Heuk Jun, yang menilai kinerja timnya berhasil menahan dominasi Indonesia berkat disiplin tinggi dan kerjasama tim. Strategi Laos, defensif dan efektif. Laos menerapkan strategi ultra defensif dikenal sebagai parkir bus dengan 5 bek sejajar dan 4 gelandang bertahan yang memblokir ruang bagi para striker Indonesia. Disiplin posisi dan penguasaan bola yang terkontrol oleh Koplok Khatib membuat setiap upaya Indonesia untuk menembus pertahanan gagal. Meski memiliki penguasaan bola lebih tinggi, Indonesia kesulitan menciptakan peluang berbahaya karena pertahanan Laos solid dan tertata rapi. Pelatih Ha Heuk Jun menyatakan bahwa pemainnya bekerja keras hingga menit akhir untuk meraih 1 poin berharga. Disiplin dan kerjasama tim menjadi faktor kunci yang membuat Laos mampu menahan Timnas U23 Indonesia. Tantangan berikutnya, laga melawan Makau dan Korea Selatan. Hasil imbang ini membuat Timnas U23 Indonesia berada di posisi kedua grup J, tertinggal 1 poin dari Korea Selatan yang menang 5-0 atas Makau.
Kemenangan lawan Makau pada Sabtu 6 September tahun 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi wajib bagi Garuda Muda agar tetap memiliki peluang lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Vandenberg menekankan bahwa tim harus menang dengan mudah karena hasil yang kurang meyakinkan bisa menimbulkan masalah besar menjelang laga melawan Korea Selatan pada Selasa 9 September tahun 2025. Kemenangan melawan Makau diharapkan mampu mendongkrak kepercayaan diri pemain dan memperbaiki mental bertanding yang sempat menurun. Dalam laga melawan Korea Selatan, tim Indonesia akan menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh sehingga persiapan mental, koordinasi antar lini, dan ketajaman lini depan harus ditingkatkan. Analisis lini depan, tumpul dan tidak efektif. Masalah utama timnas U23 Indonesia adalah lini depan yang tumpul. Rafael Struijk, Jens Weven, dan Hoki Caraka beberapa kali mendapat peluang, tetapi eksekusi akhir kurang tajam. Sundulan, tembakan jarak jauh, dan kombinasi serangan sering gagal karena pertahanan Laos solid. Arhan Fikri, yang berperan sebagai pengatur serangan, belum mampu memberikan assist yang mematikan, sehingga peluang yang tercipta tidak maksimal. Menurut pengamat Muhammad Kusnani, tim harus fokus pada latihan akurasi tembakan, skema bola mati, dan kerjasama tim untuk meningkatkan efektivitas di depan gawang. Mental pemain juga harus diperkuat agar tidak frustrasi saat menghadapi lawan yang disiplin. Manajemen tim dan pemain naturalisasi. Manajer Timnas Sumarji menjelaskan bahwa pemain naturalisasi Adrian Wibowo belum bisa memperkuat tim karena proses paspor dan kewarganegaraannya masih dalam tahap penyelesaian. Sementara pemain naturalisasi lain, Moro Zildstra dan Miliano Jonathans, sudah siap diturunkan dalam laga berikutnya. Dengan demikian, seluruh 24 pemain yang hadir di Surabaya memenuhi syarat regulasi FIFA McD, namun keputusan starting lineup tetap berada di tangan pelatih setelah sesi official training. Timnas U23 Indonesia menghadapi tantangan besar setelah laga perdana. Hasil imbang melawan Laos mengungkap masalah klasik, lini depan tumpul, koordinasi antar lini belum optimal, dan mental pemain perlu diperkuat. Sementara Laos memaksimalkan strategi defensif dan penampilan kiper muda mereka, Garuda Muda harus segera menemukan solusi. Pertandingan melawan Makau menjadi penentu bagi Indonesia untuk membuka peluang lolos ke putaran final Piala Asia U23 ke 2026. Mental, ketajaman, dan disiplin tim harus ditingkatkan agar tidak terulang hasil serupa. Laga pamungkas melawan Korea Selatan akan menjadi ujian terakhir bagi Garuda Muda untuk memastikan tiket ke Arab Saudi. Kesuksesan tim akan bergantung pada kemampuan memanfaatkan peluang, koordinasi tim yang lebih baik, serta penguatan mental pemain dalam menghadapi tekanan kompetisi internasional. Dengan persiapan yang matang dan evaluasi dari pertandingan melawan Laos, Timnas U23 Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit. Namun, waktu yang tersisa sangat terbatas, sehingga setiap latihan dan pertandingan menjadi sangat krusial. Jika semua elemen tim dapat bekerja sama dengan baik, peluang untuk lolos ke putaran final tetap terbuka.